Oke, Tribuners, jumpa lagi bersama saya Dedi Aziz di program olahraga kesayangan kalian di tribunambon.com, yakni di Tribol. Nah, saat ini Dedi Aziz sudah bersama salah satu atlet yang membanggakan nama Maluku, bahkan nama Indonesia. Kakak Chelsea Korputi sudah bergabung bersama kami via daring ya. Kakak Chelsea, apa kabar? Baik ya. Sekarang kesibukan apa nih Kakak Chelsea nih? Wah, training camp buat persiapan Asian Games. Berarti selama beberapa tahun ini Kakak Chelsea sudah sibuk persiapan untuk event-event kancah internasional begitu ya. Nah, Beta mau tahu sedikit soal bagaimana perjalanan seorang Chelsea Korputi mungkin dari waktu kecil sampai sekarang jadi Chelsea Korputi yang dikenal banyak orang begitu. Mungkin boleh diceritakan bagaimana awal mula berkenalan dengan olahraga dayung itu waktu kecil bagaimana? Oke. Iya, tahun berapa tuh? Mhm. Begitu singkat berarti 2009 PPLP, 2010 PPLP, 2011 Timnas. Sebelumnya pernah menyangka Seng bahwa bisa jadi seorang atlet dayung begitu. Apa olahraga bagaimana olahraga dayung-dayung kayak Ya, kayak ketemu itu ya dayung-dayung perahu aja iya, mungkin. iya, 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 iya. Lalu, Lalu, Dulu kan dayung dulu sebelum pindah di Poka kan katong di Lateri. dilatih. di lateri. Terus pelatih masuk PPLP Mhm. masih latihan dulu di belum belum ke perahu dulu masih di ini fisik dulu pas turun ke air ini bagaimana cara naik perahu ini. Mhm. Itu kelas berapa itu Kakak Chelsea? SMP kelas 2. Jadi sebentar, 2009 itu SMP kelas 2. Masuk Masuk PPLP. Kemudian Kemudian 2010 SMP kelas 3. Masih di Iya. PPLP. 2011 Timnas. Iya. Wih, bagaimana ceritanya 2 tahun di PPLP tiba-tiba masuk Timnas? Karena pas akhir tahun 2010 ada kejurnas senior. Itu seleksi buat persiapan SEA Games 2011 Indonesia tuan rumah. Oke. Terus di situ kejurnas mereka dong ambil atlet junior juga persiapan buat jangka panjang terus senior buat SEA Games. Terus di situ dapat medali perak di kejurnas senior. Beto juga pulang ke Ambon, yang sangka juga mau masuk timnas ya sudah. Juga anak-anak tidak pikir begitu. Tahu-taunya Januari dipanggil masuk timnas. Berarti SMA kelas 1. Ya, itu SMA kelas 1 pertama kali masuk timnas. Iya, Januari. Ketong coba tarik jauh sebelum masuk di timnas. Prestasi apa di dayung yang Kakak Chelsea sudah torehkan di Maluku dulu? Sebelum masuk timnas tuh cuman baru dapat perak pas ke jurnas itu. Jadi sebelumnya belum pernah ikut kejuaraan dayung sama sekali? Pernah tapi belum dapat. Pernah tapi belum dapat. Boleh diceritakan kejuaraan pertama dari Kakak Chelsea waktu itu seperti apa? Kejurnas di mana? Di Sultrakannya di Sulawesi Tenggara itu pertama kali turun sama senior. Itu
baru latihan 2 bulan mungkin langsung diajak pergi berangkat. Itu ini mau yang penting lomba sajalah, mau dapat medali ya sen tahu kan sama senior ya, terus pokoknya lomba aja ya, masuk nomor 4 sudah, mau kayak bagaimana hasilnya. Masuk dapat nomor 4, masih dapat itu istilahnya juara 1 dan 3, juara 4 lah ya waktu itu. Wah, keren sekali. Terus setelah kakak Chelsea ada masuk timnas di tahun 2011 begitu. Apa saja prestasi yang sudah ditorehkan dari 2011? Katong hitung berarti udah 11 tahun. Dan perjalanannya sampai sekarang itu bagaimana kakak Chelsea? Apa tahap yang menurut kakak Chelsea sebagai seorang atlet dayung itu paling susah, sudah jadi atlet yang paling susah nih? Apa tuh? Kalau atlet dayung kan sama kayak olahraga lain, soalnya kan atlet dayung daya tahan, sing kayak apa, masuk langsung dapat medali, soalnya kan kata olahraga daya tahan harus olahraga paling apa sing cepat kata dapat prestasi gampang gitu, mungkin nggak butuh waktu, butuh waktu ya untuk jadi atlet dayung berprestasi itu ya. Waktu lama, soalnya ketung olahraga daya tahan baru kalau latihan itu lamanya tuh bisa 2,5 jam mendayung itu sekarang ini. Siap. 2,5 jam mendayung untuk latihan setiap hari. Iya. Jadi kita mau tahu latihannya bagaimana? Latihannya, materi latihannya setiap hari apa yang jadi makanan Chelsea Kor Putih setiap hari sampai bisa jadi atlet yang diandalkan di Indonesia begitu. Mulai dari pagi sampai sore, apa nih jadwalnya? Pagi turun di air dari kalau hari 3 kali jam 6 sampai jam setengah 9 bisa 2,5 jam. Terus istirahat sebentar, jam 11.30 latihan lagi. Oke, 11.30 latihan. Ya, selesai jam 12 istirahat, sore latihan lagi. Sore baru latihan lagi? Iya. Terus setelah itu malam istirahat. Malam istirahat. Konon katanya kalau jadi atlet itu istirahat jam 9 atau maksimal jam 10.30 gitu malam, jam setengah 11. Iya. Dan itu dijalani. Iya, dijalani. Kalau apalagi sudah badan udah capek sekali, itu kadang 9 tuh sudah tidur. Jam 9 sudah tidur. Ya, setengah 9 itu udah nggak kuat lagi, paling jam setengah 9 tuh kalau udah badan udah paling capek sekali, setengah 9. Tapi tetaplah yang namanya atlet tetap ada suplemen gitu kan, vitamin, gizi itu tetap ada ya. Apalagi kalau sudah masuk timnas. Jadi kalau mau berprestasi di Indonesia itu memang harus betul-betul berprestasi sampai di pusat, kayak sampai di titik paling atas kayak. Itu ya kayak Chelsea sekarang sudah ada di timnas Indonesia, otomatis di timnas juga pasti diperhatikan toh atau seperti apa perasaannya selama di timnas? Ya paling kalau kita di timnas kan perlengkapannya lengkap sekali kan. Iya. Beda sama kita di daerah. Kalau daerah kan masih ada yang ini kurang lah. Tapi kalau di timnas udah lengkap semua. Di timnas semua peralatan semua sudah lengkap berarti kakak ya. Iya, perlengkapan latihan, yang penunjang latihan lengkap. Penunjang latihan lengkap. Nah itu juga yang membuat atlet dayung Chelsea Kor Putih ini jadi salah satu yang diandalkan Indonesia, karena selain fisiknya yang kuat, memang dia berangkat dari ini ya kakak dulu, yang bakat alam, bisa disebut begitu kakak. Bisa disebut mainnya sudah di pantai gitu kan. Main di pantai tiap hari mendayung begitu. Beta jadi penasaran kalau atlet dayung mungkin dia unjuk bisepnya mungkin akan lebih kekar begitu mungkin. Beda. Nah, gimana tuh? Ada tiga ini. Kalau saya tuh rowing. Beda perahunya, ada rowing, ada sama TBR. Kalau TBR itu yang perahu yang kayak kalau di Ambon bilang perahu belang.
Perahu belang. Perahu belang. Wah, Tribuner siapa yang tahu perahu belang? Ada ternyata nomor perahu belang di olahraga dayung ya. Ada 3 tapi ada ya kanoe, kalau beta rowing tuh, kalau Dragon Boat atlet Maluku kayaknya sing ada apa sing ada. Belum ada di atlet Maluku ya. Iya, belum ada. Susah juga. Soalnya satu perahu isinya 12 orang, 22 orang. Baru atlet dayung Maluku cuman. Oke. Kakak masuk di timnas Indonesia sudah kurang lebih 11 tahun di timnas Indonesia. Kemudian pastinya banyak event-event multi olahraga kayak Olimpiade, mungkin terus SEA Games yang kemarin juga baru selesai. Dari sekian banyak olahraga atau event multi olahraga itu, mana yang paling berkesan buat Kakak Chelsea? Asian Games kemarin. Asian Games tahun berapa tuh? 2018. Boleh diceritakan itu bagaimana di Asian Games waktu itu? Kalau di Asia kan rowing itu lawan-lawannya berat sekali. Soalnya kan kita nomornya nomor Olimpiade kan kemarin. Jadi baru lawannya itu besar-besar sekali. Besar-besar. Ya, besar-besar. Baru kalau Indonesia kan kalau putrinya kan ya nggak sing besar-besar sekali. Kalau kalau ceweknya, kalau ketong kan rowing tuh ada beda kelasnya, ada kelas buat kelas open sama kelas berat sama kelas ringan. Jadi kalau kelas ringan itu 59 ke bawah kalau buat cewek. Terus 59 ke atas itu udah kelas bebas, sudah nggak pakai berat lagi. Jadi pas di Asian Games itu ikut kelas bebas, kelas berat. Jadi atlet-atletnya besar-besar, baru atlet Indonesia ya paling berat 60, 61. Yang paling ada juga yang berat 73, tapi paling besar 73 itu tidak ada yang cewek sampai 80. Jadi pas lawan mereka tuh yang negara lain yang besar-besar itu, aduh pikir begini, ini mau dapat apa? Dan ketun postur aja sudah beda jauh. Tapi puji Tuhan masih dikasih berkat dari Tuhan, dapat perunggu. Saya pikir bagaimana mau dapat, beda fisik aja beda jauh, mau bagaimana mau pikir. Tapi masih dikasih berkat. Jadi waktu itu ikut Asian Games 2018, Seng ada kepikiran untuk oke, kita mau dapat medali ini. Seng ada begitu ya? Iya, pikir main yang maksimal begitu. Pokoknya maksimal aja. Terserah mau bagaimana, tapi ya puji Tuhan dikasih dapat perunggu. Dapat perunggu itu, iya. Di Asian Games ya. Asian Games itu lawannya manusianya besar-besar, ketemu apa, tapi ya itulah dayung ya. Tapi kakak, memangnya kalau di dayung itu berat badan itu menentukan itu kecepatan perahu? Menentukan, Kak. Bagaimana bisa? Kalau olahraga rowing itu pokoknya olahraga lain sama kayak lari begitu. Ketong olahraga semua. Kalau sepeda kan cuma kaki. Iya. Ini kaki, badan, tangan semua dipakai. Kaki pada tangan begitu ya. Oke. Semua tubuh semua digunakan. Jadi berpengaruh, berat badan juga berpengaruh saat beraksi begitu. Ya. Selama di Asian Games kemarin kakak di 2018 itu lawan yang paling berat dari mana? Cina sudah. Hah? Cina. Indonesia sendiri? Cina. Oh, Cina. Cina yang paling berat. Padahal kalau lihat postur atlet Cina juga kurang lebih sama lah dengan postur atlet Indonesia kan? Beda. Kak. Rowing besar sekali, kalau dia punya kelas berat besar sekali. Atlet Cina itu. Iya. Kakak tahu berarti vitaminnya lebih. Dia sudah mungkin ambil atlet seorang tuh sesuai
olahraganya mungkin. Karena yang beta dengar sih kalau di Cina sendiri, ketika pembentukan atlet itu bukan hanya dari usia SMP, SMA begitu. Betul-betul dari kecil itu langsung jadi atlet itu. Ada dia cabur-cabur lain, di badminton juga ada, di rowing juga ada ternyata. Memang dong sudah dibentuk jadi atlet dari kecil. Gitu. Jadi mungkin dari kecil vitaminnya sudah bagus, terus ketika masuk di kejuaraan dunia dong sudah siap. Begitu, atau mungkin Kakak Chelsea punya pendapat bagaimana? Yang beta dengar juga begitu, Kak. Jadi dari kecil itu sudah dibina dan sudah dikasih fokus buat apa? Itu juga bingung, Kak. Mungkin dari kecil mereka sudah dibina dari sudah tahu ini Pak orang ini dia akan masuk di sini dari postur badannya dari kecil mungkin apa sudah diapain jadi dari kita sudah disuruh udah langsung ditentukan mungkin lahir jadi atlet begitu ya. Mungkin mungkin lagi emang iya mungkin atlet Cina itu kita tahu bahwa memang atlet Cina ini banyak sekarang di dunia itu Cina justru mendominasi sebagai besar olahraga ya kecuali sepak bola kayak gitu. Angkat beban juga ada Cina juga, kemudian banyak olahraga bela diri ya. Cina juga ikut andil juga, bahkan badminton paling banyak sih badminton. Jalankan di Asia sekarang rowing mereka bisa bantai Eropa, apalagi Asia betul. Cina menjadi wakil Asia yang paling kuat di dunia begitu ya. Iya. Kakak cerita soal pengalaman SEA Games kemarin yang masih hangat-hangatnya. SEA Games kemarin ya. Aduh, itu apa ya? Emang udah mungkin rezekinya di situ ya, kita punya target juga, tapi kalau emang bukan rezekinya di situ ya mau di apa ya. Kemarin target saya sendiri juga pingin dapat emas, tapi ya Tuhan berkata lain ya, cuma dapat perak aja. Saya kan kemarin beta kan turun 3 nomor. 3 nomor, betul. 3-3-nya perak. 3-3 itu kenapa bisa perak? Apakah karena faktor kelelahan kah? Kan karena main di 3 nomor itu bukan hal yang mudah begitu kan. Terus 3 nomor berbeda juga dengan partner yang berbeda juga. Apakah faktor kelelahan atau faktor kurang istirahat atau bagaimana tuh di Games kemarin? Ya kalau mau dibilang apa, emang atlet Vietnam kuat. Atlet Vietnam kuat memang. Jadi mengakui bahwa untuk sekarang masih ketinggalan dari atlet Vietnam begitu. Iya. Apa yang membuat atlet Vietnam, apa yang membuat Kakak Chelsea pikir bahwa atlet Vietnam itu lebih kuat? Apakah dari mereka punya skill atau apa begitu? Mungkin dari mereka punya skill, punya emang mungkin daya tahannya bagus, apa kita yang masih kurang latihannya mungkin. Dari hasil evaluasi kemarin kan setiap pertandingan selalu ada evaluasi. Apa yang dievaluasi dari pelatih untuk Kakak Chelsea sendiri kemarin? Kalau evaluasi kemarin itu pelatih tim putri rowing Indonesia tuh masih apa ya? Kalau rowing kan lombanya kan kita pakai harus startnya harus bagus, jangan sampai ketinggalan. Ya mungkin kita startnya itu belum bagus atau bagaimana, soalnya dari awal start juga udah ketinggalan sama Vietnam. Mungkin kita harus rubah yang start kita mungkin jelek, harus dilatih lagi mungkin. Soalnya memang mengakui bahwa latihannya yang kurang nih. Ya mungkin. Iya. Padahal satu hari latihan sudah 2 kali, pagi sore. Ya. Mungkin mereka lebih lagi latihannya. Mungkin latihan mereka 24 jam kalau bisa tahu ya. Ya begitulah. Nah, Kakak dapat perak. Ini yang biasanya jadi pertanyaan umum. Beta pun pertanyaan ini yang mungkin akan jadi pertanyaan banyak
orang di luar sana begitu. Dapat perak untuk Indonesia. Dari perak itu sudah dapat apa aja dari hasil perak. Ini mungkin agak masuk sedikit nih ke ranah dapurnya Kakak Chelsea. Coba bagikan sedikit lah. Pasti banyak supaya memotivasi begitu anak-anak yang oke, beta pengen jadi atlet, beta harus sampai timnas supaya bisa A, B, C, D. Sudah dapat apa dari perak SEA Games kemarin? Dari kalau kemarin kan udah simbolis dari presiden, tapi belum cair. Tapi simbolis. Angka lah, sebut angka. Simbolis angka lah, sebut angka lah. Senangnya jadi atlet itu gitu, senang jadi atlet ya. Sudah ya, hobi. Kalau sengsaranya cuma latihan. Sengsaranya cuma latihan. Iya. Tapi kalau pas bonus cair senangnya. Bonus cair senangnya minta ampun. Coba sebut angka lah. Teman-teman mau tahu nih, Tribuners di rumah mau tahu angka berapa sih kalau Katong dapat perak untuk mewakili Indonesia? Gitu. Karena di Maluku sendiri kalau perak 150 juta nih. Kalau ada beda-bedanya kalau bonus dari negara yang emas yang apa single yang satu orang itu 500. Yang berdua itu mas. 4 ya mas. Yang satu 500, yang berdua 4. Yang yang 4, yang berempat sampai selanjutnya itu 350. 350. Itu bagi dua atau bagi 4 dan seterusnya kan ada kayak bola gitu kan banyak. Kalau Oke. Banyak kemarin di SEA Games, jadi berempat itu dapat 350, yang berdua 400. 500. Lain lagi sama perak. Perak satu, aku beta lupa lagi yang satu perak berapa, 4. Tapi kalau yang berdua itu 240, yang berempat 210. Kalau angkanya di atas 100 semua. Berarti angkanya di atas 100 semua ya, di atas 200. Iya. Keren. Nah, iya, kalau keren. Nah, 150 kayaknya. Kurang tahu. Nah, kalau Kakak Chelsea sendiri bonus demi bonus 11 tahun jadi atlet berprestasi di timnas. Bonusnya tiap event pasti ada tuh. Sudah jadi apa sih bonus itu? Kata mau tahu nih, apakah jadi rumah kah? Atau jadi iPhone 13 14 biji kah? Jadi apa tuh? Rumah sudah ada di kampung. Ya, rumah di Ambon. Di Ambon ada, di kampung ada. Kita tinggal di Ambon, Kakak. Tinggal di Ambon. Rumahnya di mana? Di Ambon tinggal di mana? Di Lehari. Rumahnya ada di Lehari. Cuma alamatnya nanti saya boleh dibagikan di sini, nanti orang-orang datang minta bonus bahaya. Terus jadi rumah. Terus jadi rumah. 13, jadi iPhone 13. Jadi mobil. Kira-kira begitulah Kakak Chelsea ya. Oke, sekarang Katong mau ngobrol soal hal yang lebih serius sedikit. Bagaimana menurut Kakak Chelsea olahraga dayung di Maluku? Sejauh Kakak Chelsea selama ini sudah jadi atlet dayung selama hampir 11 tahun, bisa dikatakan 11 tahun. Perhatian provinsi untuk olahraga dayung sendiri di Maluku seperti apa? Karena kan dayung ini kan jadi salah satu olahraga unggulan yang memang berprestasi. Bagaimana selama 11 tahun menjadi atlet dari Maluku? Apakah si provinsi sudah bagaimana? Belum memadai juga sih, Kak. Belum memadai dari segi apa ini, Kakak? Kita kan olahraga dayung, olahraga daya tahan, olahraga terukur. Jadi kita tidak bisa istirahat. Soalnya kalau ketong istirahat, ketong selesai pon istirahat, nanti sampai mau prapu baru latihan lagi. Kalau bisa ya biar setiap hari paling minggu 3 kali kah latihan ada bantuan.
dari KONI kan, atau cuma berharap, atau cuma bicara saja, merasakan. Karena kalau ketong atlet sudah diam, vakum 1 tahun 2 tahun berbalik latihan, kadang dari nol lagi kan. Sepakat sekali kakak. Sepakat sekali kakak. Kebiasaan yang beta lihat selama ini untuk cabur-cabur olahraga di Maluku itu selalu seperti itu. Latihannya itu 2 atau 3 bulan menjelang event. Mulai dari cabur dulu. Setelah itu sudah jadi tim kota, 2 bahkan 1 minggu atau 1 bulan sebelum event baru latihan. Tim kota atau tim kabupaten nih. Nanti setelah jadi tim provinsi, mau tuh prapor, baru dekat latihan, baru TC full. Padahal yang tadi kakak bilang itu betul. Olahraga terukur itu memang harus setiap hari katong latih terus supaya seng stuck begitu, skill seng berkurang, daya tahan seng berkurang. Berarti katong pikiran sama lah. Sepakat. Selain itu apalagi kakak dari Pemprov yang mungkin Pemprov ini banyak kasih bahagiakan atlet-atlet Maluku. Tapi bagaimana caranya untuk jaga prestasinya itu apakah sudah cukup begitu kalau menurut kakak? Kalau Pemprov Dayung Maluku sendiri ya sudah banyak dari beta masuk Dayung sampai beta dari beta junior sampai beta sudah jadi senior. Beta lihat paling banyak Pemprov Dayung Maluku berkorban. Pemprov Dayung Maluku berkorban. Ya beta lihat sendiri saja. Katong kadang mau pergi ke jurnas saja kadang. Beta tanya, Papi katong ikut ke jurnas, belum tahu, saya nggak ada uang. Tiba-tiba mau pergi ke jurnas, sudah ada uang. Kak Seng tahu itu don dapat uang dari mana, pinjam katong ya sudah nanti usahakan, tapi katong kan tanya dapat dari mana kan. Ya mau kasihan juga memang supaya begitu. Kalau katong ke jurnas ya paling Dayung paling banyak ke jurnas kan cuma 1 tahun 1 kali. Ya di situ uji coba atlet-atlet yang baru supaya bisa bisa tambah ilmu kan. Daripada latihan sampai ke jurnas tiba-tiba latihan kan tiba-tiba pergi lomba ini dong bagaimana kasih kosong. Nah tiba-tiba lomba kan, tapi kalau banyak lomba kan katong bisa belajar dari iya. Iya betul. Karena evaluasi latihan adalah event. Latihan tanpa event itu nol. Sama saja bohong. Mau latihan sampai lidah jadi dasi juga. Tapi kalau saya ada event, iseng kepake semua yang ada di latihan itu sama saja. Jadi memang butuh event ya. Selain memang butuh perhatian atlet juga memang di Ambon ini olahraga terutama Dayung selalu butuh event. Apakah selama ini olahraga Dayung di Ambon event-eventnya sudah cukup banyak atau bagaimana kakak setahu kakak sendiri? Beta pernah beta sudah di sini 2013. Beta pingin itu Maluku saya kirim karena saya nggak ada uang. Katanya saya nggak ada uang, saya nggak ada dana. Sudah beta sama beta pun junior, kita pergi saja. Kita pergi pakai uang pribadi saja. Pribadi. Iya, itu dibantu sama beta pun pelatih yang sampai sekarang ada juga. Namanya siapa itu kakak? Boleh disebut? Polres Saupan. Siap. Kawan, beta gini. Katong kan panggil Pak Polres Saupan kan Papi tuh. Papi, katong beta ikut ke jurnas saja Nanti bilang, Maluku saya kirim. Saya mau pergi beta pergi saya tuh, beta pakai beta uang sendiri. Ya sudah. Terus sampai sana, sudah uang, kalau makan beta saya yang tanggung, tiket sama pokoknya itu saya yang tanggung sendiri. Oke, bos. Pokoknya uang sudah. Katong pulang
katong pi dan beta junior sing sia-sia katong pulang bawa 2 emas. 2 emas di Kejurnas. Dan itu Maluku sing ada sumbangsi sama sekali. Pemerintah daerah tidak ada sumbangsi sama sekali. Tahun berapa itu kakak? 2013. Iya, itu pasti begini di tahun 2013 itu. Ketika pulang dari perginya, sing diantar, pulangnya disambut atau bagaimana? Beta yang pulang ke Ambon, beta langsung balik ke ini latihan lagi di Juniornya pulang disambut, juniornya pulang ke Ambon. Junior dan beta tuh latihan di sini. Latihan di Jakarta ya, Jakarta bukan di Bandung. Di Bandung. Wah, berarti waktu itu di 2013 itu berangkat pakai uang pribadi, dibantu pelatih, kemudian media di Maluku, di Ambon tiba-tiba, ya 2 atlet Maluku sabet medali emas begitu. Padahal sebelumnya tidak ada bantuan dari pemerintah daerah. Padahal itu memang dibutuhkan kakak. Bantuan-bantuan kayak begitu ya, sekedar uang tiket lah, uang makan lah, minimal ada. Tapi sampai atlet harus berangkat sendiri, berarti memang bagaimana katong Maluku mau maju kalau orang-orang bilang. Menurut kakak, ngomong-ngomong soal bagaimana Maluku mau maju, dari segi olahraga sendiri, kakak sebagai atlet senior lah, karena cukup lama nih di timnas nih. Apa sih kurangnya Maluku ini untuk atlet-atletnya? Ya mungkin yang tadi kita bilang tuh kakak lebih apa ya, lebih pemerintah lebih perhatikan atlet-atlet supaya apa, yang apalagi yang lebih semangat lagi tuh kak, buat lebih semangat. Itu pas mereka dong selesai jadi atlet itu tuh diperhatikan kayaknya kak. Setelah jadi atlet supaya harus diperhatikan. Buat atlet-atlet baru. Setelah jadi atlet harus diperhatikan. Makanya kan orang kan atlet kan selesai atlet pikir mau jadi apa kalau selesai jadi atlet tuh atau itu juga. Nah kan junior KB itu junior sekarang latihan. Habis itu pikir, besok mau jadi apa? Luar saja sih ada, hilang lagi atlet satu, hilang lagi habis atlet. Beta gagal, beta nih selesai, sudah habis PON kemarin tuh, beta terakhir bawa nama Maluku, beta susah ikut PON lagi nanti. Oh berarti ini eksklusif ini. Ini terakhir berarti kemarin itu PON terakhir untuk Chelsea Kor Putih. Ya. Berarti setelah Asian Games. Setelah Asian Games nanti kakak Chelsea bakal pensiun. Kalau belum? dari timnas belum, tapi kalau buat turun ikut PON 2024 beta yang turun. Alasannya? Karena dayung pakai batas umur. Regulasi dari itu ya. Regulasi ya. Berarti Iya, memang butuhnya regenerasi sih kakak. Butuh regenerasi karena selama ini dari Dayung sendiri katong cuma dengar 2 nama yang betul-betul terkenal dari Maluku nih. Kakak aja tahu pasti siapa, kakak Chelsea Kor Putih dan Lamemu sendiri yang dari Maluku. 2 nama ini terus. Katong yang pernah dengar nama atlet Dayung yang lainnya gitu. Takutnya nanti kalau Chelsea sudah pensiun dari PON misalnya, terus Lamemu juga sudah pensiun dari PON, siapa lagi yang mau ganti? Itu kakak yang beta takut. Nah, apakah sekarang sudah ada nama-nama atlet-atlet baru yang menurut kakak layak untuk nanti menggantikan kakak Chelsea punya posisi begitu atau kakak Memo? Ada kakak, ada. Banyak. Tapi pas yang cuman 1-2 orang. 1-2 orang. Tapi kakak yang beta takut tuh yang itu yang tadi beta bicara, selesai PON ya selesai. Cuma dapat bonus setelah itu sudah. Jadi selesai PON ya sesuai latihan lagi, menghilang nanti mau prapon baru datang lagi. Bagaimana mau maju itu susah sekali. Bagaimana katong mau bilang bisa prestasinya nanti kalau katong seng ada nanti masih bisa kayak tahun kemarin, kita masih ragu, masih bisa bicara apa-apa. Iya karena memang kebiasaannya begitu
Iya. mulai dari akar rumputnya dulu. Ini pertama mau ikut event 2 atau 3 minggu menjelang event baru latihan. Setelah Iya. event juara masuk tim kota atau tim kabupaten, 2 bulan menjelang Kejurda baru latihan. Masuk tim Maluku 3 bulan atau 1 bulan menjelang Prapon baru latihan. Kayak begitu terus ya, memang buruk ya untuk katong di Maluku ya, kebiasaan itu ya. Iya. Katong atlet Maluku rowing khususnya itu terbantu juga dari PPLP kan. Untung ada PPLP. Untung ada PPLP, jadi dong setiap hari latihan. Kalau sing ada PPLP sing tahu. Iya, kadang-kadang. Betul juga karena olahraga dayung ini salah satu olahraga yang memang diunggulkan. Tapi jangan sampai sudah diunggulkan tiba-tiba sing ada atletnya, karena dari pemerintah sendiri sing kasih masa depan yang jelas untuk atlet, begitu mungkin Kakak ya. Jadi apa ya, dari habis selesai dong pensiun kasih dong kerja kah, supaya atlet baru kan punya motivasi juga. Sudah kakak kan pensiun dong bisa dapat kerja ya, mungkin katong harus latihan keras supaya katong dapat medali kan di PON, katong bisa kerja kayak kakak begitu tuh. Kakak tuh bagaimana? Iya betul. Nah kakak, kita mau tanya, untuk kakak Chelsea Korputih sekarang setelah pensiun dari dunia atlet, kedepannya kakak mau jadi apa? Kalau beta su kerja kakak. Kerja apa ini? PNS di Dispora bukan? PNS di Kemenpora. Di Kemenpora. PNS di Kemenpora, masih jadi atlet, bonus jalan, gaji jalan, THR jalan, sumber uang semua dari mana-mana. Jadi enaknya jadi atlet begitu ya. Cuman capeknya di latihan sampai muntah kuning. Sampai muntah kuning. Sampai kalau sudah capek ya, mau bagaimana lah ya, sudah tidur lah, mau mengeluh sampai mau begitu. Siap, memang kata ini susah. Ada memang begini kakak, kita tahu di dunia atlet itu memang ada dia yang berprofesi sebagai atlet sampai jadi titik teratas, ada dia yang berprofesi sebagai atlet paruh waktu. Atlet paruh waktu ini separuh-separuh dia begadang, separuh-separuh dia nongkrong minum kopi, separuh-separuh dia latihan. Nanti mau dekat kejuaraan baru dia latihan. Itu atlet paruh waktu. Itu mau sampai titik pon juga mesti muntah kuning 14 kali baru bisa sampai pon itu, kayaknya susah lah. Oke. Kakak, ini katong di segmen paling akhir. Kakak Chelsea mungkin ada pesan-pesan untuk atlet-atlet muda, atlet dayung di Maluku yang sekarang sedang nonton begitu? Boleh ada pesan-pesan begitu untuk orang dan untuk pemerintah pastinya, dan untuk pemerintah. Boleh, silakan. Ya, kalau buat pemerintah ya, itu cuma minta lebih mendukung ada atlet-atlet atau supaya ya, mau bilang bagaimana ya, supaya mungkin ada dong bisa latihan jangan nanti mau ke Jurnas baru data begitu tuh, kasih bantuan bagaimana ya, kita bingung mau bicara kalau di Maluku mungkin ya, terlalu banyak yang masih kurang ya. Iya, terlalu banyak yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki, mungkin perhatikan atlet saya lah, mungkin lebih supaya pas katong beta de memo pensiun ada generasi baru yang bisa pertahankan nama tuh kan selama berapa 3 kali pon kan dayung Maluku ya hasilnya baik terus tuh kan, hasilnya baik terus. Iya. Mungkin katong pensiun katong suseng ikut pon mungkin ada ya generasi baru tuh kan, jadi mungkin lebih diperhatikan lagi mungkin. Siap. Jadi lebih banyak atlet juga kan lebih bagus daripada selesai ke Jurnas habis atlet berkurang lagi. Kalau mau katong latihan terus dibina terus kan, katong dayung itu bisa lebih dari dapat medali, bisa lebih dari itu. Soalnya katong setiap pon ada kurang 2, ada kurang 1 tadi. Kalau dong bertahan mungkin katong bisa lebih dari itu. 3 emas bisa
yang perak bisa jadi lebih dari kemarin katong dapat perak berapa 3 bisa mungkin dapat lebih dari itu, bisa 4, bisa dapat emasnya bisa lebih. Tapi katong setiap pon ada yang kurang. Habis pon 2016 sampai 2021 kemarin kurang lagi orangnya, kurang lagi. Kan rowing punya nomor banyak kan. Tapi karena katong kurang, ya sesuaikan dengan atlet yang ada. Mungkin lebih diperhatikan supaya lebih tambah semangat lagi adik-adik supaya mungkin katong yang selesai mungkin jadi motivasi pardong supaya dong mungkin bisa sama dari katong. Jadi kalau dong pensiun dong pun kerjakan katong senang katong. Iya, betul. Jangan habis jadi atlet sudah selesai, saya tahu satu di mana kan begitu. Betul. Banyak yang di Maluku banyak yang habis jadi atlet habis. Iya. Nanti datang ada penghargaan 5 tahun sekali, 10 tahun sekali baru muncul lagi muka-muka. Iya, makanya itu yang mungkin ya siap. Lebih diperhatikan sama pemerintah. Yang beta minta cuman itu saja supaya mungkin mereka termotivasi dari itu juga tuh kakak tuh. Iya, betul. Beta juga sebelum belum jadi PNS sekarang beta juga pikir ini saya dayung mau jadi apa. Sekarang sudah jadi PNS. Pikiran pasti begitu tuh, apalagi tuh umur 24 ini mau kerja apa selesai ngedayung balik pulang kampung begitu. Paling kasihan hidup jadi atlet ini paling kasihan. Olahraga capek-capek dapat bonus 1 kali sudah habis itu ada lagi. Iya. Nah, mungkin harus mungkin dikasih kerja ya begitulah kakak. Mungkin supaya atlet-atlet yang baru bisa termotivasi. Iya, termotivasi dari itu. Oke, siap Kakak Chelsea, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk atau ngobrol-ngobrol banyak yang bisa jadi berita ini sore ini dari obrolan ini. Mungkin lain waktu kalau kita main-main ke Bandung bisa nonton langsung atau bisa lihat latihan bagaimana sih timnas dayung. Kalau latihan terus kita bisa meliput di sana begitu. Dan Kakak Chelsea, info terakhir kapan mau balik ke Ambon? Paling Desember kakak. Desember waktu Natal. Iya, rumah Chelsea Korputih terbuka ya untuk umum ya. Siapa yang mau datang bertamu boleh. Nanti dapat ampau iPhone 13 masing-masing satu orang satu. Oke Kakak Chelsea, terima kasih banyak sudah bersedia katong tanya-tanya, sudah bersedia ngobrol di sore-sore ini, di sana masih siang. Dan Kakak tetap semangat untuk timnas Indonesia, tetap harumkan nama Maluku, tetap harumkan nama Indonesia. Terima kasih Kakak, sekali lagi terima kasih. Dan Tribuners, cukup sudah sekitar 45 menit kita ngobrol-ngobrol bareng Chelsea Korputih, dan itu tadi dia cerita dari atlet dayung kebanggaan timnas Indonesia. Saya Dedi Aziz dan atlet dayung kebanggaan Indonesia Chelsea Korputih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.